Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan untuk mempertajam telaah kita dalam kitab Tauhid, yaitu dalam perkara jahiliyah, masail jahiliyah. Kita sampai di bab yang disatukan dari bab ke-63, 64, 65, 66 dan 67. Di sana disebutkan inti dari babnya tuduhan bagi para ahli hak. Tuduhan bagi para ahlu hak, pembawa kebenaran, pembawa tauhid, pembawa syariat Allah. Tentu siapa yang menuduh? Yang orang tidak suka dengan mereka, orang yang tidak mau diajak baik, tidak mau diajak benar, malah menuduh dengan tuduhan yang mereka sendiri berlepas darinya. Ahlul hak sama sekali tidak seperti yang dituduhkan. Berangkat dari potongan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf, atadruna Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Ini biangnya kekufuran, yaitu Fir'aun laknatullah, ketika menyebutkan dan memobilisasi rakyat Mesir untuk tidak ikut-ikut ajarannya Nabi Musa, maka dengan menuduh bahwa Musa dan pengikutnya adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi. Bayangkan, orang yang melestarikan syariat Allah, hukum-hukum Allah, tentu itu disepakati oleh seluruh makhluknya kecuali manusia dan jin. Ya, tumbuhan semuanya ridho, hewan semuanya ridho, dan semuanya ini berada di muka bumi, di alam semesta ini. Bahkan sholawatuhum tasbih, sholatnya binatang, tumbuhan, yaitu dengan tasbih kepada Allah. Nah, orang-orang yang membawa dakwah itu dicap sebagai merusak bumi. Masuk akal? Ya, logis enggak ini? Tapi itu yang ada. Dan berhasil disematkan bahwa ya seperti itulah pengikutnya Musa, orang yang bikin kerusakan, orang yang enggak membawa maslahat, orang yang macam-macam. Jadi kalau sekarang ketika era sekarang disebutkan orang yang berdakwah tauhid, membawa risalah kenabian ini, ya, berusaha membawa umat untuk ittiba dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dibilang memecah belah umat, meninggalkan persatuan, kemudian memisahkan antara anak dan orang tua, suami, istri, ayah, anak, dan lain seterusnya. Keluar dari nenek moyang, keluar dari adat istiadat, tidak melestarikan budaya, macam-macam. Tapi itulah yang lebih kita khawatirkan. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ya. Orang-orang yang menyebutkan, kami khawatir jangan-jangan kalian ini akan merubah kepercayaan kita. Kita ini sudah agamanya agama Islam tapi kejawen. Dengan dakwah tauhid nanti akan hilang kejawennya. Wah, bahaya ini. Ini versi mereka. Padahal kita ini khawatir ketika di dalam budaya kejawen itu ternyata masih ada noda-noda kesyirikan, kekufuran. Itu yang kita khawatirkan. Kita cinta saudara kita cinta persatuan. Tapi persatuan di atas agama Allah yang hak ini bukan seperti yang didengungkan. Beragama nggak harus seperti Nabi.
Kita ini terlalu jauh dari Nabi. Mosok pengen nyontoh Nabi, goda-goda kok, Masya Allah. Ya kalau bicaranya zaman Nabi dengan zaman kita terpaut jauh, benar. Gak mungkin kita pengen membawa plek seperti hanya di zaman Rasulullah SAW. Bukan itu, bukan ordernya yang kita samakan, tetapi ajaran itu sesuai, tersepakati. Zaman Nabi Muhammad sholat, kita pun sholatnya mengacu sholatnya zaman beliau. Meskipun masjidnya bangunannya sudah beda, pakaiannya juga ada bedanya, lantai tempat sujudnya ada bedanya, tapi gerakan sholat, ya sholat seperti hanya Nabi SAW. Ya. Tapi itulah, pasti ada dari zaman ke zaman contoh Fir'aun demi Fir'aun. Kalau dulu bisa berkata ana rabbukumul a'la, ya, aku ada Tuhanmu yang paling tinggi, maka sekarang pun bisa, ya karena aku yang punya kekuasaan, ya karena aku yang punya ilmu lebih tinggi, statusku mungkin sudah profesor, kalian hanya anak-anak yang baru lulus kemarin sore, sehingga nggak layak untuk menasihatiku, menegurku, meluruskanku, sehingga yang terjadi malah difitnah dan difitnah. Nah, kaum muslimin rahimanallahu ayyakum, ketika Nabi Musa yang oleh Allah diajak bicara aja, wa kallamallahu Musa taklima, itu saja dakwahnya ada penjegalan besar dari Fir'aun saat itu. Maka zaman sekarang pun ketika kita berdakwah terkait dengan Allah mengajak bicara, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya jemari, itu pun sama, membawa tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Ya, dai-dai yang semacam ini dicap sebagai mujassimah, dicap sebagai menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka tentunya tidak semacam ini, saudara-saudariku. Kita ini sedang meluruskan, kita ini sedang membawa bahwa ayolah, beriman itu memang harus diupayakan, tapi sesuai dengan yang didatangkan. Yang didatangkan itu berangkat dari Quran, Sunnah, ala fahmi as-sahabah radhiyallahu anhum. Ya, dan kita tidak dibebani bagaimana Allah itu marahnya, cemburunya, bencinya, menggulung langit dengan tangannya, turun di langit bumi setiap malamnya. Kita nggak dibebani bagaimana caranya, tapi kita punya amanah tanggung jawab untuk beriman atas dasar itu. Maka jangan engkau tuduhkan kepada para dai sebagai mujassimah. Ya jelas kita pun juga laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun itu. Tapi ketika Allah sudah menyampaikan, tolong juga jangan ditakwil. Jangan ditakwilkan tangan dengan kekuasaan, wajah dengan apa, itu dengan itu. Tidak semacam itu. Stop. Tuduhan yang tidak-tidak, tuduhan yang dibilang tidak cinta NKRI. Siapa bilang kita? Kita ini lahir di negeri yang berkedaulatan, Republik Indonesia. Kita cinta. Bahkan cintanya kita terhadap negeri ini sampai ingin mempersatukan kaum muslimin di atas satu manhaj, ya, di atas satu akidah. Sekarang kalau umpama ada Islam ngakunya, tapi memunculkan nabi baru, memunculkan Imam Mahdi, ya, sembarangan, kemudian mengada-ngadakan ritual-ritual yang tidak ada syariatnya, atau bahkan sampai mencela sahabat, ada sampai meninggikan wali daripada para nabi, kemudian kita terima, kita iya saja, ya enggak lah. Kita juga akan luruskan, enggak semacam itu. Wali itu bukan sembarangan yang bisa terbang, bisa hilang, enggak perlu sholat lagi, enggak semacam itu. Kemudian orang yang
cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu mengikuti mungkin tata cara keseharian, cukup banyak bersolawat. Iya, banyak bersolawat merupakan ibadah yang mulia, tapi mengikuti pola kehidupan dan pola agama Nabi itu pun juga termasuk cinta Nabi, bukti aplikasi dari selawat kita. Walhasil, tolong jangan sebagaimana perkara jahiliyah, mudah-mudahan di dalam mensudutkan para dai pembawa tauhid dengan tuduhan yang tidak-tidak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.